yang di depan lihat nah, gambar apa itu? Iya, berfungsi untuk apa? Lihat, iya. Punya mata semua? Ya, ada berapa mata kita? Iya. Coba yang satu ditutup, mata kalian yang satu ditutup dengan tangan selama 1 menit. Sudah? Kalau sudah, coba buka lagi tangannya. Ya, apa yang dirasa? Apa ya? Buram. Iya. Mata kita jika kita tutup sebelah akan terlihat buram ya. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian mata dan fungsinya. Tujuan pembelajaran yang pertama mengidentifikasi bagian-bagian utama pada mata manusia. Yang kedua, nanti kalian bisa menjelaskan fungsi setiap bagian mata dan proses penglihatannya. Ketiga, bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas proyek. Nanti Bu Yuni kasih LKPD ya. Yang keempat, mempresentasikan laporan hasil proyek secara tertulis dan lisan. Itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Ayo anak-anak silakan berkelompok sesuai dengan yang di sana. Anggota kelompoknya yuk. Di bawah bukunya. Sudah sesuai dengan anggota kelompoknya masing-masing belum? Sudah? Ya. Coba kita simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi bersama Miss Imas. Di video kali ini kita akan bersama-sama mempelajari bagian-bagian mata dan fungsinya. Nah, bagian-bagian mana Pemirsa, sebelum kita ke materi inti, Miss Imas akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Diharapkan setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman mampu mengidentifikasi bagian-bagian mata serta menganalisis hubungan bagian pada mata dan fungsinya. Nah, salah satu panca indera yang kita miliki adalah mata. simak videonya. Mata dikenal juga sebagai indera penglihatan. Mata hanya dapat melihat jika ada rangsangan berupa cahaya yang masuk ke mata. Oke teman-teman, kita masuk ke inti materi kita ya. Nah, mata memiliki bagian-bagian dan fungsinya. Di sini ada bagian dari mata luar, yaitu mata yang bisa kita lihat ya. Nah, bagiannya yang pertama ada alis mata. Alis mata berfungsi menahan air keringat atau air yang jatuh dari kening atau dahi agar tidak masuk ke mata. Yang kedua adalah kelopak mata. Kelopak mata berfungsi menjaga bola mata dari masuknya benda asing ke mata. Dan yang ketiga adalah bulu mata. Bulu mata berfungsi menjaga mata dari masuknya debu, kotoran-kotoran kecil, dan cahaya yang berlebihan. Oke, selanjutnya kita akan bahas bagian-bagian mata dan fungsi lainnya. Yang pertama ada otot mata, lensa mata, sklera,
pupil, iris, retina, dan saraf optik. Nah, kita akan bahas otot mata. Otot mata berfungsi menggerakkan bola mata sehingga mata dapat bergerak ke segala arah. Teman-teman boleh lihat ilustrasi gambarnya ya. Lalu ada bagian mata yang dinamakan sklera. Sklera merupakan bagian terluar pada mata yang berwarna putih. Teksturnya pun keras. Sklera berfungsi mempertahankan bentuk mata serta melindungi bagian-bagian mata yang lebih dalam. Bagian selanjutnya adalah kornea. Kornea merupakan bagian sklera yang transparan. Kornea disebut juga sebagai selaput bening. Lapisan kornea bersifat tembus cahaya. Melalui kornea kita dapat melihat bagian mata, pupil, dan iris. Nah, kornea ini berfungsi menerima dan meluruskan cahaya yang masuk ke mata. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan iris. Iris merupakan bagian yang berwarna pada bola mata. Iris disebut juga sebagai selaput pelangi. Iris berfungsi mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke mata. Iris juga bekerja sama dengan pupil. Oke, bagian selanjutnya adalah pupil. Pupil berada di tengah-tengah iris. Pupil ini bekerja sama dengan iris untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke mata. Pupil juga berfungsi sebagai lubang tempat masuknya cahaya ke lensa mata. Pupil akan mengecil jika terkena cahaya dan sebaliknya, pupil akan membesar jika cahaya redup. Next ada lensa mata. Lensa mata merupakan bagian lunak dan transparan. Lensa mata berfungsi mengumpulkan, memusatkan, memfokuskan, dan meneruskan cahaya yang masuk ke mata agar jatuh tepat di retina. Bagian selanjutnya adalah retina. Retina merupakan lapisan tipis yang peka terhadap cahaya. Retina berfungsi sebagai tempat jatuhnya cahaya, menangkap cahaya yang masuk ke mata, dan membuat bayangan benda dan mendeteksi warna. Bagian selanjutnya adalah saraf optik. Saraf optik berfungsi meneruskan rangsangan cahaya ke otak, sehingga otak kita bisa mengetahui apa yang kita lihat. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagaimana proses sehingga kita bisa melihat sesuatu. Nah, awalnya ada pantulan cahaya yang diterima oleh mata. Pantulan tersebut akan ditangkap oleh kornea, lalu diteruskan menuju celah pupil, dan akan diteruskan lagi ke lensa mata. Tugas kornea dan lensa adalah membelokkan dan membiaskan cahaya agar jatuh tepat di retina. Retina mengubah cahaya menjadi gelombang. Nah, gelombang tersebut diteruskan ke otak melalui saraf optik. Otak kemudian memproses gelombang tersebut menjadi sebuah bayangan atau gambar yang bisa kita lihat. Oke, kita akan rangkum bagian mana saja yang menjadi
sebuah gambar. Adanya cahaya masuk ke kornea, lalu ke iris, lalu menuju pupil, dari pupil ke lensa, dari lensa ke retina, dari retina ke saraf optik, dari saraf optik menuju ke otak, dan otak akan menerjemahkan cahaya tersebut menjadi sebuah gambar. Nah, yang harus kita ketahui selanjutnya adalah kelainan-kelainan yang terjadi pada mata. Yang pertama ada miopi. Miopi atau rabun jauh dikenal juga dengan istilah mata minus, yang menyebabkan penderitanya tidak dapat melihat objek dari jarak yang jauh. Nah, penderita miopi ini bisa ditolong dengan kacamata berlensa cekung atau lensa negatif. Yang kedua adalah hipermetropi. Hipermetropi atau rabun dekat dikenal juga dengan istilah mata plus, yang menyebabkan penderitanya tidak dapat melihat objek dari jarak yang dekat. Penderita hipermetropi bisa ditolong dengan kacamata berlensa cembung atau lensa positif. Yang ketiga ada astigmatisme. Astigmatisme dikenal juga dengan istilah mata silinder, yang menyebabkan penderitanya tidak mampu melihat garis lurus. Kelainan selanjutnya adalah buta warna. Kondisi ini biasanya diwariskan oleh keluarga. Nah, sebagian besar penderita buta warna tidak dapat membedakan antara warna merah dan hijau. Sebagian lainnya kesulitan membedakan warna kuning maupun biru. Selanjutnya yaitu katarak. Katarak adalah suatu kondisi di mana lensa mata menjadi keruh dan penglihatan menjadi buram seperti jendela kaca yang berembun. Katarak hanya dapat diobati dengan cara dioperasi. Nah, lensa mata yang keruh akan diganti dengan lensa mata tanam. Ada juga yang disebut dengan presbiopi. Presbiopi atau disebut juga mata tua adalah hilangnya kemampuan mata untuk melihat objek dalam jarak dekat secara bertahap seiring bertambahnya usia. Selanjutnya ada rabun senja. Rabun senja adalah kondisi yang menyebabkan seseorang kesulitan untuk melihat objek atau lingkungan di sekitarnya pada senja atau malam hari dan saat berada di tempat gelap atau kekurangan cahaya. Nah, ini adalah beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mata kita. Yang pertama, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan yang berwarna, terutama yang mengandung antioksidan dan vitamin A. Yang kedua, membaca dengan posisi duduk, penerangan cukup, serta jarak antara buku dengan mata adalah 30 cm. Lalu mengistirahatkan mata setelah bekerja selama kurang lebih 1-2 jam. Lalu memakai kacamata pelindung yang anti UV. Selanjutnya harus memakai pelindung mata saat melakukan pekerjaan yang berpotensi membuat mata cedera. Dan kita juga harus mengecek kesehatan mata secara rutin dan berkala ke dokter. Nah, untuk mengecek pemahaman teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai,
bagian luar dan ada mata bagian dalam. Tadi mata bagian luar apa saja tadi? Alis, bulu mata, selera, lapisan mata, terus pupil, iris itu bagian mata luar. Kalau bagian mata dalam ada apa saja? Retina, lensa, kornea, ya, sama saraf mata. Lanjut fungsinya, coba alis mata dibaca. Alis mata apa fungsinya? Alis mata melindungi mata dari air terus yang kedua ada bulu mata. Fungsinya untuk apa, Nak? Ya, yang ketiga ada pupil. Apa? Ya, lanjut. Ada apa itu? Lipatan atau kelopak mata. Fungsinya untuk apa? Melindungi dan membasahi bagian depan. Ya, lalu ada sfera atau namanya selaput putih. Fungsinya untuk apa? Ya, ini sfera. Terus selanjutnya ada iris atau selaput pelangi yang berwarna seperti pelangi. Fungsinya untuk apa? Ya, memberi warna mata dan mengatur ukuran pupil. Itu bagian mata luar atau bagian mata yang terlihat. Ya, ada apa saja? Alis mata, bulu mata, pupil, lipatan, sklera, sama iris. Ya, tadi untuk yang sudah kalian amati tadi yang bagian dalam ada apa saja? Lensa berfungsi untuk apa? Ya, yang kedua ada apa tadi? Fungsinya ya, yang ketiga tadi ada otot apa ya? Ya, yang keempat ada saraf mata. Fungsinya ya, dan yang terakhir tadi mata bagian dalam ada retina. Fungsi untuk apa retina? Ya, sebagai tempat pembentukan bayangan benda. Sudah bisa, sudah paham? Mata dibedakan menjadi dua bagian, yaitu ada apa? Mata luar dan mata bagian dalam. Ya, bisa. Ya. Sebelum kita ke tugas LKPD, coba anak-anak berdiri semua untuk kita speaking dulu ya, biar kalian tambah semangat belajarnya ya. Ya. Iya, ada kalimat sama mendengar. Leo, ikuti.
bagian mata tersebut? Bisa? Bisa. Ya. Guru ini bagi untuk LKPD-nya setiap kelompok 1. Nanti kalau sudah selesai presentasi diwakili satu-satu ya. Sebentar, sebelum kalian mengerjakan nanti Bu Yuni arahkan dulu untuk cara mengerjakannya. Nah, lihat, sudah seperti ini. Ini ada apa? Bagian mata dua. Yang sebelah kanan, bagian mata dalam ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 semua ya. Ada 6 yang bagian luar. Nah, nanti Bu Yuni kasih double tip untuk mengelem yang sebelah sini. Nanti kalau sudah selesai tekuk seperti ini biar jadi mata. Gambar mata. Ya, bisa. Ya, silakan dikerjakan berkelompok. Bu Yuni kasih waktu 10 menit. Ya, nama kalian kerjakan dulu. Masuk dalam masa. Ya, silakan bekerja sama. Bulu mata. Bulu mata. Melindungi mata Ini di belakangnya, coba sini Mbak. Di belakangnya. Nih, nanti ditempel di buku ya. Ini nanti disatukan ya. Nanti ditempel ya. Ini baik. Bu Yuni kasih waktu 10 menit ya.
seperti lensa mata. Tidak kalau Yo, agak cepet, 5 menit lagi ya. Ya, setiap kelompok harus maksudnya bekerja sama semua, tidak hanya yang menulis hanya satu anak. Yo, gantian. melindungi mata. Maksudnya bagian depan tempat masuknya cahaya ke dalam mata. Tiga otot Ayo, 5 menit lagi ya. siliaris Banyak ya, tak selesai. atau otot di dekat lensa. Ada yang sudah selesai? Siapa yang sudah selesai, Jo? Ya, tadi kalau sudah dikasih double tip, tinggal ditempelkan coba di bukumu. Ya, itunya dilepas lalu
Ya, nah, terus ditempel di bagian sini. Nah, Si campur. dia ditepuk campuran. Nah, terus bisa Rodok-rodok. kelompoknya Pipi sudah, kelompoknya Mas Danis juga sudah ya. Kelompoknya Fikri sudah belum? Ya, nanti kalau sudah ditempel. Ya, kalau sudah double tipnya dilepas, sudah belum? Yo, dipasang dulu double tipnya di bagian belakang coba. Sini dulu ya, sama aja. Sini tengah. Nah, dilepas, tempel. Nah, silakan ditempel. Jangan dipaskan dulu, dipaskan dulu baru ditempel. Nah, pinter. Kelompoknya Michelle sudah belum? Nah, sudah semua ya, dari kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah selesai semua. Ya, sudah ditempel. Yuk, kita presentasi dulu. Siapa yang mau maju presentasi dulu? Kelompoknya siapa, Jom? Ya, Michelle, silakan. Berarti mata bagian luar dulu ya, sini di depan. Kelompok yang bagian mata luar. Mata alis. Mari bumi mata dari air atau mengingat agar tidak masuk pada mata. Coba sebentar, nanti satu-satu dulu. Punya Miselo yang pertama Ali, simak. Punya kelompokmu. Fungsinya apa ya nanti ya? Melindungi mata dari air atau keringat agar tidak masuk ke dalam mata. Sudah sama? Ya, ayo yang kedua. Perhatikan. Sudah sama? Ya, tidak. Ya, lanjut. 4.
Yang keempat, lipatan mata berfungsi melindungi apa ya? Dibaca coba punya kalian. Melindungi bagian depan bola mata dan membasahi bagian depan mata dengan air mata saat mengedip. Yuk coba sebentar. Yang iris dan pupil, siapa yang mau maju kelompok siapa ya? Fikri sini. Ayo duduk. Masih mata bagian luar ya. Selanjutnya, simak yang lain. Jadi pupil. Bentar, sudah sama? Coba dibaca pupil fungsinya. Ya, lanjut. Benar? Ya, sekarang yang presentasi bagian mata dalam siapa, Com? Ya, Danis. Ya, Rasio, Danis. Yang kelompok yang lain menyimak. Jangan rame, yo. Bagian mata dalam. 1. Lensa. Fungsi memfokuskan cahaya dan meneruskan cahaya agar jatuh tepat di retina. Sudah sama? Ya, yang kedua. 2. Kornea. Fungsi melindungi mata bagian depan dan sebagai tempat masuknya cahaya ke dalam mata. Apa? Apa punya kalian? Coba apa? Bibi. Mata bagian dalam. Ya, dan sebagai tempat masuknya cahaya ke dalam mata. Lanjut ketiga. 3. Otot siliaris atau otot di dekat lensa. Fungsi mengubah bentuk lensa mata. Tadi ototnya berfungsi untuk mengubah bentuk lensa mata. Betul? Yuk selanjutnya, Habibi. Bagian mata dalam. 5, 4. Nama bagian saraf mata. Fungsi meneruskan sinyal bayangan dari retina dan menghubungkan ke bagian lurus ke otak. Ya, tadi yang keempat saraf mata meneruskan sinyal bayangan. Sudah sama apa belum? Sudah. 5. Nama bagian mata. Retina sebagai tempat pembentukan bayangan benda. Ya, tadi yang terakhir ada 5 retina. Apa Eka retina? Fungsinya tadi untuk apa? Sebagai tempat pembentukan bayangan benda. Ya, sebagai tempat pembentukan bayangan benda. Sudah sama? Ya, ayo, terima kasih. Betul semua tadi ya. Dari kelompok 1 sampai kelompok 4 berarti kalian sudah
Jika sinar